Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bapak. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sifat operasi hitung bilangan. Ya, sifat operasi hitung bilangan. Jadi kita hanya mempelajari sifat-sifatnya saja. Sebenarnya sifat ini sudah kita pelajari ketika kita kelas 3, kelas 4 lah, sekitar itu kita sudah mempelajari. Maka untuk kali ini Bapak hanya mengingatkan kembali saja sifat operasi hitung bilangan. Baik. Ya. Yang pertama adalah sifat komutatif. Sifat komutatif atau sifat pertukaran, ya, sifat komutatif atau sifat pertukaran. Biasanya bentuk umumnya, ya, sifat komutatif pada penjumlahan A tambah B sama dengan B tambah A. Contohnya 6 tambah 7 sama dengan 7 tambah 6. 3 kali 4 sama dengan 4 kali 3. Dan anak-anak, ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Tetapi sifat komutatif nanti juga akan berlaku dengan sifat yang lain. Kemudian sifat asosiatif. Sifat asosiatif contohnya dalam kurung 15 tambah 2 tambah 3 sama dengan 15 tambah dalam kurung 2 tambah 3. Sifat asosiatif itu sama dengan sifat pengelompokan. Kemudian sifat komutatif pada perkalian tadi di depan sudah. A kali B sama dengan B kali A sama dengan contohnya 3 kali 4 sama dengan 4 kali 3. Sama-sama 3 kali 4 juga 12, 4 kali 3 juga 12. Kemudian sifat asosiatif tadi di depan sudah disinggung sedikit, atau sifat pengelompokan, ya. Sebagai contoh, ya, sifat asosiatif pada penjumlahan, ya. Bentuk umumnya seperti ini. Dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Tadi di depan sudah 15 tambah dalam kurung 15 tambah 2 tambah 3. 15 tambah 2 berapa? 17. Turunkan 3-nya, kemudian 17 tambah 3 20. Sama dengan ini, 15 tambah dalam kurung 2 tambah 5. 15 tambah 5 20. Jadi sama-sama 20. Sebetulnya apa sih mengapa harus menggunakan sebuah sifat? Hanya untuk mempermudah sebetulnya, ya. Hanya untuk mempermudah. Nih, yang berikutnya sifat asosiatif pada perkalian. Sama, dalam kurung A kali B kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Contohnya dalam kurung 5 kali 7 kali 3 sama dengan 5 kali dalam kurung 7 kali 3. Semuanya hanya untuk mempermudah. Berikutnya sifat distributif. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Itu sama. A kali dalam kurung B tambah C. Itu artinya sama saja kalau kita mengerjakan dalam kurung A kali B tambah A kali C. Contohnya 13 kali dalam kurung 12 tambah 3. Itu sebetulnya sama artinya dengan 13 kali 12 ditambah 13 kali 3. Sama, ya. Nih 13 kali 12 ditambah 13 kali 3 sama 195. Sama-sama 195. Kemudian sifat distributif atau penyebaran, ya.
Kalau asosiatif tadi pengelompokan, kalau distributif itu termasuk penyebaran. Sama dengan yang ini juga termasuk distributif juga. Ini distributif juga sama, ya. Polanya distributif terhadap perkalian terhadap penjumlahan ataupun distributif perkalian terhadap pengurangan. Contohnya sudah jelas di sini. Ya, 25 kali dalam kurung 30 kurang 10 itu tuh sama 25 kali 20 500. Itu sama artinya dengan 25 kali 25 kali 30 dikurangi 25 kali 10, sama. Nanti ketemunya juga sama. Terima kasih. Hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga materi yang singkat ini bermanfaat. Terlebih Bapak hanya mengingatkan kembali, itu adalah materi-materi yang sudah dipelajari ketika kelas 3 ataupun kelas 4, ya. Yang pasti kelas 4. Kalau kelas 3 sudah, tapi tidak begitu kelihatan sekali, ya. Hanya itu, sampai bertemu kembali dengan materi yang berbeda. Terima kasih.